Coba bayangin, zaman dulu waktu belum ada satelit, belum ada GPS, bahkan belum ada alat ukur modern. Dunia masih bingung soal satu pertanyaan besar. Sebenarnya seberapa besar sih bumi ini? Dan di tengah kebingungan itu ada satu pria yang berani banget. Gak cuma buat nebak-nebak, tapi beneran ngukur keliling bumi. Dan hasilnya nyaris akurat seperti sekarang. Gila gak tuh? Namanya Abu Raihan Al-Biruni, seorang ilmuwan muslim yang hidup di abad ke-10. Tapi jangan salah, walau hidup di era yang super terbatas, otaknya udah kayak orang yang dari masa depan. Al-Biruni lahir tahun 973 Masehi di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Uzbekistan. Dia bukan cuma jago astronomi, tapi juga matematika, fisika, geografi, bahkan sejarah dan filsafat. Bisa dibilang dia itu anak segala bidang. Sebelum istilah multitalenta jadi tren, zaman itu sebagian orang terutama dari Yunani kuno udah percaya kalau bumi itu bulat. Tapi masalahnya mereka belum tahu seberapa besar bentuk bulat itu. Ada yang nyoba ngukur kayak Eratosthenes dengan lihat bayangan matahari di dua kota berbeda. Metodenya keren, tapi tetap aja ada kelemahannya. Lalu datanglah Al-Biruni dengan ide sederhana tapi jenius. Dia cuma butuh satu gunung. Iya, serius, satu gunung aja. Jadi begini, Al-Biruni naik ke puncak gunung, lalu dari situ dia mengamati cakrawala dengan alat kuno namanya astrolabe. Dia ukur sudut antara garis horizontal dan cakrawala. Setelah dapat sudut dan tahu tinggi gunungnya, dia pakai rumus trigonometri buat ngitung jari-jari bumi. Hasil akhirnya sekitar 39.700 km jika dibandingin dengan data modern yaitu 40.075 km. Selisihnya cuma 1% doang. Padahal nggak ada kalkulator, nggak ada drone, nggak ada internet, cuma logika dan observasi tajam aja. Tapi prestasi Al-Biruni nggak berhenti di situ. Dia juga nulis tentang pergerakan planet, gravitasi, kecepatan cahaya, dan banyak banget hal yang baru dikonfirmasi ilmuwan berabad-abad setelahnya. Di bidang geografi, dia bantu bikin peta yang akurat dan ngenalin cara baru buat mengukur garis lintang dan bujur. Di matematika, dia mengembangin trigonometri jadi dasar penting buat perhitungan modern. Benar-benar otak encer. Sayangnya, nggak semua orang bisa nerima idenya. Banyak ilmuwan zaman itu masih skeptis dan takut perubahan. Mereka pikir sains bisa ngancam tradisi atau kepercayaan lama. Belum lagi nggak ada komunikasi global kayak sekarang. Jadi ide-idenya butuh waktu lama buat dikenal di dunia. Tapi kebenaran selalu punya cara buat bertahan. Karya-karya Al-Biruni akhirnya diterjemahkan ke bahasa Latin. Dan itulah kisah dari Al-Biruni. Apa yang kita bisa petik dari kisah Al-Biruni? Pertama, Al-Biruni menunjukkan kepada kita bahwa rasa ingin tahu dan metode ilmiah bisa membuka dunia pengetahuan baru. Bahkan di era tanpa komputer, ia mengajarkan pentingnya observasi dan pengukuran. Ini merupakan hipotesis dari salah satu prinsip yang masih menjadi dasar sains modern. Kedua, pengetahuannya tentang ukuran bumi menjadi dasar bagi navigasi dan pemetaan dunia. Tanpa pemahaman ini, penjelajahan dan bahkan GPS yang ada sekarang tidak mungkin akan berkembang. Dan yang terakhir adalah perhitungan Al-Biruni juga memperkaya astronomi. Dengan mengetahui ukuran bumi, ilmuwan dapat lebih akurat memetakan gerak bintang, planet, memahami siklus langit, dan membuka wawasan tentang alam semesta. Kisah Al-Biruni ini mengikatkan kita bahwa era zaman kemajuan sains adalah perjalanan panjang yang didasari rasa ingin tahu, ketekunan, dan keberanian untuk mencoba. Dan siapa tahu, dengan semangat yang sama, mungkin kita bisa menjadi salah satu Al-Biruni zaman sekarang. Sekian. Saya Aman Nurida Dan Ali, izin undur diri. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.